harus menyeimbangkan dengan profesional. Oke, kita boleh kita dengan santai, tapi kita juga tetap profesional dalam artian kalau misalnya memang kita itu salah atau bagaimana, kita harus berani memberikan itu, ya itu salah gitu, itu kurang baik, ayo kita bangun lagi. Nah kalau untuk meningkatkan komunikasi tadi ya karena dengan kita sudah, karena gimana Mbak, dirasa kayak kadang tuh ada tipe orang yang kalau bicara atau mungkin mau ngobrol atau berkomunikasi itu dengan orang yang mungkin dia rasa nyaman gitu loh. Mungkin ada juga yang orang rasa kayak bilang mau nyaman gak nyaman, udah aku sebatas komunikasi aja, itu pasti ada kita temukan gitu loh disitu. Nah tapi tidak ada salahnya juga kita dengan membangun dengan adanya komunikasi yang baik itu dibangun dengan adanya yang kita merasa nyaman lah, ibaratnya kita juga friend lah ke orangnya, jadi orangnya juga tidak canggung gitu loh dengan saya gitu. Kalau saya mau ngomong atau mau ngomong terkait gimana atau mau ngomong terkait lain gitu, seperti itu Mbak. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari audiens pertama. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nesa atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Komunikasi yang baik dalam urusan itu, mungkin menurut saya itu komunikasi yang secara langsung. Terkadang itu ada beberapa miskomunikasi yang terjadi itu karena adanya komunikasi yang tidak langsung. Mungkin orang itu dengar dari orang lain ataupun itu tuh komunikasi melalui online gitu ya. Nah kalau misal itu orang itu mendengar dari orang lain itu tuh bisa memunculkan terjadi miskomunikasi. Nah sedangkan yang online itu mungkin kalau kita berkomunikasi melalui online, kita mungkin bisa mendapatkan pandangan berbeda. Mungkin orang si A ini berpandangan B gitu, tapi satu orangnya ini berpandangan tidak sama dengan orang yang A itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada audiens pertama yang tadi memberikan pertanyaan. Mau ditanggapi? Tanggapan ini tidak berupa pertanyaan ya, jadi Anda bisa menanggapi atau Anda bisa memberikan pernyataan saja. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya sama Nadia. Harapannya ke depannya karena kalian salah dari kalangan jadi Kasim, untuk komunikasi bisa lebih merata, tidak hanya salah satu maupun beberapa pihak saja, juga tidak menyamaratakan gitu. Bahwasannya semua orang itu bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut ke audiens kedua yang tadi, Mas. Ya, silakan pertanyaan. Waktu Anda 3 menit memberikan pertanyaan. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Cipta dari Mahasiswa PK Angkatan 2023. Izin tanya berkaitan dengan latar belakang dari perumusan visi dan misi dari pasangan calon 1 maupun 2, begitu. Hanya latar belakangnya saja. Cukup. Baik, terima kasih. Apakah perlu untuk diberikan waktu berpikir? Yang kedua, saya rasa tidak cukup dari saya. Karena kan visi-misi Anda sendiri, oke? Ya. Baiklah ya. Saya berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Mulai dari nomor 2 dulu. Waktu Anda dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tirta atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Apa yang melatar belakangi dari visi misi yang sudah saya rancang ini? Mungkin visi misi yang saya rancang ini adalah visi misi yang saya inginkan untuk periode saya ke depannya gitu. Melihat dari evaluasi apa yang sudah terjadi di periode sebelumnya. Nah, saya menginginkan apa evaluasi yang sudah terjadi di periode sebelumnya itu tidak terulang lagi di periode saya, sehingga saya merancang visi misi ini gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk calon nomor 1 menjawab pertanyaan dari audiens 2. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilahkan. Jadi terima kasih pertanyaan dari Mas Tirta. Latar belakang dari saya menyusun visi misi saya sendiri itu pastinya dengan saya apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat gitu. Mungkin dari yang dilihat gitu, kayak mungkin saya kemarin merasakan dalam 1 bulan kemarin itu saya melihat kira-kira apa yang masih kurang gitu dalam periode kemarin gitu. Nah itu yang menjadi dasar saya untuk menyusun
visi dan misi saya sendiri itu. Dan juga apa yang saya rasakan juga, kayak saya merasakan ada yang perlu kayak dipulas lagi lah, atau mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi gitu. Makanya itu yang menjadi latar belakang saya menyusun visi misi saya itu. Dan itu jadi fokusnya apa yang saya rasakan dan apa yang lihat, dan juga saran dari teman-teman sih, karena kemarin juga saya sempat untuk menyusun ini juga saya melibatkan beberapa teman-teman saya, kayak menanyakan khususnya untuk internal Hima ya, saya tanyakan gitu kayak kira-kira mau dibawa kemana nih arahnya, pengen bentuk Hima seperti apa gitu. Nah makanya itu menjadi latar belakang saya untuk menyusun visi misi saya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada audiens kedua yang bertanya tadi. Silakan untuk menanggapi, dan ini bentuk pernyataan saja ya, tidak pertanyaan. Silakan, waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Nadia dan Salma sudah menjawab tadi terkaitan dengan latar belakang visi misi. Semoga ketika nanti kalian salah satu dari kalian terpilih, visi misinya bisa terlaksana, tidak hanya terlaksana tapi tujuan dari visi misi itu bisa tercapai juga. Lalu sebagai bentuk nanti untuk membuat suatu keputusan juga tidak harus berdasar pada visi misi sepenuhnya dari kalian, karena tetap harus mempertimbangkan dari masukan-masukan yang ada, baik dari pengurus maupun yang dari bukan pengurus. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada satu penanya lagi untuk yang ingin bertanya. Penanya tercepat silakan angkat tangan. Silakan. Saya hitung mundur. 3, 2. Mbaknya yang bambu mungkin mau bertanya. Dari tadi Mbak angkat tangan dong ya. Oke. Silakan Mbak. Audiens ketiga, Anda berikan pertanyaan 3 menit ya. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Syifa Kanza Kamila dari mahasiswa BK angkatan 2023. Izin bertanya untuk calon ketua Hima, gimana cara kalian untuk pendampingan sekretaris dan bendahara di periode kalian sendiri? Lalu bagaimana cara kalian, semisal untuk pendanaan hibah kalian minus atau tidak sesuai dengan RAB? Dan untuk bagian sekre, bagaimana jika proposal untuk fakultas itu ditolak atau tidak cair pendanaannya? Untuk keduanya itu bagaimana pendampingan kalian nanti untuk kedepannya? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Mau dipikir terlebih dahulu atau langsung dijawab? Dipikir terlebih dahulu. Waktu Anda 1 menit untuk berpikir ya. Baik, waktu Anda sudah habis. Silakan calon nomor urut 2 menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda 3 menit untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anza atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Bagaimana dalam pendampingan sekretaris dan bendahara? Nah, mungkin pendampingan dari secara langsung. Mungkin jika ada dari sekre atau bendahara yang menginginkan untuk rapat, mungkin saya bisa ikut datang ataupun berkontribusi jika diinginkan. Nah, jika
eh, nah jika dalam kebenaran itu ada sesuatu yang minus, bagaimana cara saya mengatasinya? Bisa diawali dengan cara mengevaluasikan apa yang menjadikan dalam hal itu tuh minus, apa yang menjadikan apa masalahnya sehingga itu tuh bisa memunculkan minus gitu. Nah, tetapi jika masalahnya tidak ditemukan ataupun masalah tidak kunjung selesai, mungkin dari Hima bisa mengupayakan seperti berjualan kayak seperti sekarang di Hima BK sudah ada seperti jualan di sekre. Nah, itu mungkin masih bisa dikembangkan lagi, tidak hanya berjualan di dalam sekre gitu. Mungkin bisa ditaruh di luar agar di prodi-prodi sekre prodi lain itu bisa ikut membeli begitu. Lalu untuk bagaimana jika ada proposal yang ditolak, nah mungkin itu juga bisa dievaluasikan kembali apa yang menyebabkan proposal itu ditolak, apakah dari segi biaya atau apa. Nah, jika dari segi biaya mungkin kita bisa menekankan mengurangi apa yang tidak perlu dan juga lebih mengutamakan apa yang sebenarnya benar-benar diperlukan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari calon nomor urut 2. Silakan calon dengan nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari audiens 3. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilakan. Jadi terima kasih pertanyaan dari Mbak Kanza. Mungkin kalau untuk pendampingan sekre dan bendahara, pastinya saya tuh berharap jika semisal nanti memang saya bergabung dalam PH itu, saya harap juga saya tidak hanya fokus menjadi kahim, sekjen tidak hanya fokus sebagai sekjen dan bendahara atau sekre tidak fokus hanya sebagai sekre dan bendahara sendiri. Pastinya juga saya akan mungkin ya setidaknya untuk menanyakan lah gimana terkait progresnya atau mungkin terkait jika memang ada memang kesulitan itu tadi. Jadi tidak hanya berjalan secara sendiri dan tidak secara mandiri, dan sebaiknya juga kalau misalnya memang saya melihat terkait sekre dan bendahara itu memang masih kurang mungkin ada kurangnya lah ibaratnya, itu juga saya tidak akan segan gitu loh, maksudnya kita juga pasti akan mengingatkan gitu loh terkait itu. Jadi kayak itu menurut saya itu akan menjadi proses pendampingan saya terhadap sekre dan bendahara. Kalau untuk terkait mungkin dana yang minus itu mungkin kita juga bisa melihat juga dengan broker-broker kita sebelumnya juga, kita kan memang itu sebagai ketakutan kita semua ya kalau terkait dengan broker. Tapi saya rasa terkait kayak mengepres gitu loh, kayak jadi yang juga sudah disampaikan oleh Salma tadi, kayak kita melihat mana yang memang itu dibutuhkan, itu menurut saya juga kayak lebih efektif gitu loh. Kayak kita mengekat dana atau mengekat kayak terkait kualitas, misalnya kayak kayak butuh barang A, tapi sebenarnya kita bisa dapat itu yang lebih murah lagi gitu loh. Kan sekarang juga kita tahu bahwa kayak mungkin sama kayak mau beli barang kayak beli online atau lain sebagainya kan itu tuh lebih murah kan, nah itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu. Nah kalau misalnya terkait proposal yang tidak cair, itu mungkin saya bisa menanyakan dulu lah kenapa alasannya itu tidak cair gitu. Nah mungkin kalau saya sendiri sebenarnya kan kalau terkait kebenaran atau kesekre itu kan sebenarnya juga saya belum terlalu familiar gitu loh. Nah pastinya itu bisa kembali lagi saya diskusi dengan sekre atau bendahara nanti, karena saya rasa itu suatu hal yang bukan saya bisa putuskan sendiri, tapi kita bisa putuskan bersama-sama gitu. Karena juga kita bisa melibatkan divisi atau misalnya broker yang kayak berkesinambungan gitu loh dengan itu. Nah itu kita bisa diskusikan bersama. Pasti saya rasa itu bisa bisa menemukan lah titik terangnya dari kita berkomunikasi itu. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada audiens ketiga yang tadi bertanya. Silakan menanggapi dan juga ini menjadi pernyataan ya. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Nadia dan Salma. Semoga jawaban kalian tadi tidak hanya sebagai perkataan saja, tapi juga bisa dilakukan untuk periode selanjutnya. Mengingat sendiri dari kepengurusan Hima sendiri, Hima PPB, untuk sekretaris dan bendaharanya itu bukan atas dari pilihan kalian, tetapi sudah naik dari bendahara 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita akan menginjak sesi yang terakhir para hadirin dalam uji publik hari ini, yaitu penyampaian closing statement dari masing-masing calon. Closing statement disampaikan dalam waktu 5 menit, dimulai dari calon 1 dan calon 2. Panitia tidak menggunakan mimbar.
Saya persilakan untuk calon nomor 1 untuk berdiri di mimbar yang telah disediakan. Waktu Anda 5 menit untuk menyampaikan closing statement. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Baik, untuk closing statement ini sendiri tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin demikian gagasan yang saya sampaikan tadi, karena saya percaya bahwa tujuan tanpa nilai hanya menjadi ambisi, dan nilai tanpa tindakan hanya menjadi mimpi. Karena itu, masukan dari teman-teman itu sangat berarti bagi saya agar setiap langkah yang kita bangun bersama nanti itu benar-benar punya arah, punya makna, dan bisa diwujudkan. Saya Nadia, nomor urut 1, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 menempati mimbar yang telah disediakan. Penyampaian closing statement dengan waktu 5 menit dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Mas Fatah dan Mbak Firda yang sudah menanggapi dan memberikan saran kepada saya. Mungkin saya berharap dengan terpilihnya saya menjadi calon ketua HIMA, semoga saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya berikan dan saya sampaikan. Mungkin sedikit yang akan saya sampaikan, janganlah kalian sekali-kalinya takut untuk mencoba. Tetapi takutlah kalian jika kalian itu tidak pernah mencoba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas closing statement yang telah diberikan dari kedua calon. Hadirin sekalian, kita telah berada di penghujung rangkaian sesi uji publik pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan perbuatan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, kembali lagi bersama saya selaku Master of Ceremony pada uji publik calon Ketua HIMA Psikologi Pendidikan dan Bimbingan tahun 2026. Baiklah, selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi kepada para calon Ketua HIMA Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Dimohon maju ke tengah untuk dokumentasi terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas dimohon untuk mengarahkan dan memandu sesi dokumentasi. Dimohon. Di bawah teman-teman yang lain juga. Kayak pernah dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kayak bebas. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya sesi dokumentasi bersama para hadirin. Panelis, kepada para calon ketua HIMA dipersilakan menempatkan diri bersama panelis. Dan kepada ketua KPU dan Bawaslu KMFI PUNY serta moderator dipersilakan maju ke depan untuk mengikuti sesi dokumentasi. Pada panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengarahkan dan memandu sesi dokumentasi. Pada para hadirin bisa dimohon untuk berdiri di belakang panelis dan calon ketua.
Terima kasih kami haturkan kepada para panelis, moderator, dan kepada calon ketua Hima Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 2026. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di akhir dari rangkaian acara uji publik calon ketua Hima Psikologi Pendidikan dan Bimbingan tahun 2026. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Marilah kita sama-sama tutup acara pada hari ini dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Saya Asfa Aulia, selaku Master of Ceremony pada uji publik calon ketua Hima Psikologi Pendidikan dan Bimbingan tahun 2026. Mohon maaf atas tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan maupun kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau yang tidak disengaja dalam memandu acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para hadirin diperbolehkan untuk